Di dalam satu hadis Rasulullah SAW dalam kitab Majrur Rabih, beliau mengatakan kurang lebihnya baginda Nabi, beliau mengatakan nanti ketika puasa Ramadan itu ada orang-orang yang puasa Ramadan belum datang dia sudah mendapatkan pahala. Kenapa? Karena dia sudah merencanakan kebaikan-kebaikan. Nanti Ramadan saya akan tahajud, Ramadan saya akan istighosah, Ramadan saya akan puasa, Ramadan saya akan tarawih 30 juz. Maka dia belum masuk Ramadan dia sudah mendapat pahala. Ada orang kata Nabi kurang lebihnya dia belum masuk Ramadan dia sudah mendapatkan dosanya Ramadan. Kenapa? Karena dia sudah merencanakan kejahatan. 15 Ramadan mau beli HP. Ini kalau engkau ini sudah nabung mulai sekarang, setiap uang kita masukkan itu dosa semua. Gimana coba? Nanti perpulangan ini saya akan ngeluyur ke sana. Kalau perpulangan masih lama, hurutin. Sebagian kalian ketika mendengar rute Wakatobi, rute Makassar, rute Lombok, itu yang di kepalanya bukan taskilan itu. Kepalanya lautnya yang bagus mana, dalilnya nanti siapa, teman saya yang sekitar sana siapa. Anda masih tengah bayan hidayah, cucuran dosa sudah dimasukkan di rekening Anda. Gimana coba? Kita renungi ini. Kita ini di depan kita, belakang kita ini terhampar larangan-larangan Allah. Maka bayangkan di dalam hidup kita ini sedang berjalan di tengah duri. Maka berhati-hatilah sebelum melangkah, sebelum berbuat, sebelum berbicara. Ini pembicaraan saya diridhoi Allah apa tidak? Ini langkah saya diridhoi Allah apa tidak? Ini gerakan saya dicintai Allah apa tidak? Makanya baginda Nabi beliau mengatakan al-mu'minu waqaf. Orang beriman itu adalah waqaf, orang yang banyak menahan dirinya. Kenapa? Karena di otaknya ada keagungan Allah. Di otaknya ada ketakutan akan murka Allah. Maka dia itu jalan hati-hati gitu. Mau makan dipikir. Sahabat kan suatu ketika itu beliau rombongannya mampir ke satu daerah. Maka mereka mengatakan kami ini adalah musafir. Kamu pengen jadi tamunya orang sini, pengen dihormati. Maka orang kampung tadi mengatakan, halah sopo tuh ini, gak kenal njaluk mangan. Istilahnya orang Temboro ini, Temboro yang khidmat nih, enten mboten yang Boro nih. Oh, yang setunggal tok, masya Allah. Hadirin yang mulia, ringkas cerita mereka itu nggak mau ngidmatin para sahabat itu nggak mau. Akhirnya para sahabat ya sudah kalau kalian nggak mau kita lanjut jalan lagi. Pas lanjut jalan itu ketua sukunya itu, kepala sukunya itu digigit sama ular atau digigit sama kalajengking. Maka orang-orang kampung kebingungan gak karu-karuan. Ini mestinya kualat nih sama orang-orang minta kita jamu tadi. Datang ke sana minta suuk. Akhirnya jamaahnya para sahabat tadi kejar, langsung mereka mengatakan ini kepala suku kami ini kesengat. Bahaya begini ini mau mati ini bagaimana ini? Minta pertolongannya, minta maaf gini. Gampang, wani piro. Wani piro kamu itu. Nah, ini disinilah dalilnya bayan apa ada tarifnya itu ada dalilnya juga kan. Nyewa orang ada tarifnya itu ada dalilnya juga. Jangan kamu gunakan pas huruf bahaya nanti. Nah ini maka sahabat mengatakan saya mau nyuwuk dengan syarat kamu harus memberikan saya kambing sekian. Ya oke, deal. Maka sahabat tadi bacakan Al-Fatihah langsung sembuh, tak tersisa penyakitnya. Maka ketika sudah dapat kambing, sahabat itu malah bingung. Gimana ini? Halal apa enggak ini? Wes gini aja, bawa ke baginda Nabi dulu, jangan dimakan dulu. Nanti tanya Nabi, kalau halal baru kita makan. Nah, inilah namanya jamaah khurut yang dibarokai oleh Allah seperti ini. Orang-orang yang enggak asal makan,
Mampir terminal, lihat bakso, beli. Mampir terminal, mie goreng, beli. Mampir terminal, sate, beli. Akhirnya haram semua masuk ke dalam perut kita. Nah, ini kita renungi. Loh, kita ini mau menyampaikan agama kok isi perutnya haram semua, itu bagaimana? Itu baru disikat dari segi fikihnya, dari segi halal haramnya, belum lagi dari segi kesehatannya itu bahaya apa tidak. Saus dimakan, kecap dimakan, sambal dimakan. Nah, akhirnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seorang santri telah meninggal dunia di dalam perutnya. Masya Allah, ini barokah syahid. Terusannya gara-gara makan bakso di terminal, kan memalukan itu. Ini kita ini jangan sembarangan makan. Karena sudah banyak orang-orang kalangan santri, sudah 3 orang loh yang makan meninggal dunia gara-gara makanan-makanan nggak bersih. Kita ini dunia itu tempatnya asbab, kita harus bicara mengenai asbab juga. Jangan main seperti taskil, la ilaha illallah, la yadurru wa la yanfa, sikat semua. Loh. La yadurru wa la yanfa, la yadurru wa la yanfa, sikat semua. Nah, kalau baca Quran itu yang komplit gitu loh. Allah sudah berfirman khudhu hidrakum, berhati-hatilah. Maka kita ini harus hati-hati. Makan harus hati-hati, halal enggak, halal apa haram. Karena kita ini dalam perjuangan, keberhasilan kita dalam perjuangan ini tergantung amalan kita. Lah amalan kita ini tergantung bensinnya ya makanan itu. Maka di dalam perjuangan ini kita harus betul-betul berhati-hati. Bagaimana? Insya Allah ya. Harus betul-betul hati-hati, ini makanan yang sehat apa enggak. Pertama, halal apa tidak. Yang kedua, sehat apa tidak. Ini kita pikirkan. Jangan sampai kerja-kerja kita dalam perjuangan ini terhambat gara-gara makanan yang tidak benar. Kalau kita ini teler, kenapa Pak? Habis jalan kaki 20 kilo cari taskilan di sana, ya pantas, bagus. Kenapa ini? Pak, kebanyakan makan sambal, masaknya lomboknya 30. Nah, akhirnya kamu nggak jadi dakwah gara-gara kamu sendiri. Ini kan adalah sesuatu kebodohan. Maka jangan bertindak hal-hal yang bodoh. Insya Allah ya.